berupa audio, gambar, dan video. Dokumen-dokumen atau buku elektronik. Praktik distribusi berkas dapat dilakukan dalam beberapa cara. Metode yang umum digunakan adalah penyimpanan, transmisi, dan penyebaran termasuk metode manual dengan memanfaatkan media penyimpanan portabel, server pada jaringan komputer, World Wide Web berbasis dokumen hyperlink, dan penggunaan jaringan peer-to-peer. Baik, pada cara tersebut maka memiliki poin pemahaman teori. Share data dan transaksi transaction terbagi dari dua bagian, yaitu share data dan data transaction. Share data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file dari suatu perangkat dengan memanfaatkan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Selanjutnya adalah transaksi data atau data transaction. Transaksi data merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Di BMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan share data dan transaction data pada komputer secara umum. Untuk melakukan sharing data, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Di antaranya adalah satu, jaringan sudah terkoneksi dengan baik, dalam artian dengan latensi yang rendah. Yang dua, protokol sharing file dan printer sudah terinstall. Yang dimaksud adalah device setiap komponen sharing telah terinstall sebelumnya. Yang ketiga adalah settingan sharing dengan benar. Settingan dari device sharing tadi disetting dengan benar agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Poin selanjutnya adalah contoh implementasi share data dan transaction. Berikut adalah contoh kegiatan implementasi dari share data and transaction. Adalah satu, sharing data. Pembagian adalah merupakan pembagian data melalui driver secara publik agar PC pada kabel atau pada LAN yang sama dapat mengakses file yang sama. Yang dua, sharing pada perangkat. Yang dimaksud adalah membagikan file ke subfolder tertentu melalui hardware. Yang ketiga adalah sharing internet atau sharing koneksi internet, pembagian akses data dan sebagainya. Poin selanjutnya adalah mengulas tentang kelemahan dan kelebihan share data and transaction. Kelemahan share data and transaction: dengan adanya kemudahan sharing atau pembagian file dalam jaringan yang ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang tertentu, seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berkepentingan atau tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Poin selanjutnya, kelebihan share data dan transaksi. Satu, mengurangi biaya untuk duplikasi usaha pada pengumpulan data. Yang kedua, data terjaga dalam ruang lingkup yang aman. Yang ketiga, dilengkapi dengan fitur backup data. Jadi jika terjadi sebuah kesalahan pada saat memodifikasi data, dapat kembali ke point restore atau dapat kembali ke checkpoint ketika belum ada kesalahan pada data yang dimodifikasi sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan share data dan transaksi data. Dimuat dari situs resmi Wikipedia, share data dan transaksi data bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh user pengguna yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari user pengguna. Hal yang selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan pada transaksi data. Tidak boleh ada transaksi yang hanya dikerjakan sebagian, karena dapat menyebabkan kondisi dari basis data tadi tidak bernilai konsisten. Untuk itu transaksi selalu merubah basis data dari satu kondisi yang konsisten ke kondisi yang konsisten lainnya. Sebuah transaksi berpeluang untuk mengganggu integritas basis data yang dapat membuat kondisi atau hubungan antar data tidak seperti seharusnya. Untuk menjamin agar integritas dapat tetap terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
Yang nomor satu adalah bersifat atomik, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua bersifat konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Yang ketiga adalah terisolasi. Jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa diakhiri. Selanjutnya nomor 4 adalah bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem belum mati. Selanjutnya adalah action, bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh user pengguna yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari user pengguna. Selanjutnya hasil share data dan transaksi. Sebuah transaksi berpeluang untuk mengganggu integritas bagi basis data yang dapat membuat kondisi atau hubungan antar data tidak seperti seharusnya. Untuk menjamin agar integritas dapat tetap terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat sebagai berikut. Jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah dikomit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Yang kedua adalah jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya. Oke, dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut. Share data and transaction adalah merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk membagikan file, data maupun koneksi data dari satu perangkat ke perangkat lain dengan memberikan kemudahan kepada sehingga dapat dieksekusi oleh
pemrosesan paralel atau parallel processing adalah merupakan tahapan proses yang menggunakan lebih dari satu prosesor atau CPU untuk menjalankan sebuah aktivitas program dalam waktu yang sama dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mempercepat masa tunggu dari proses komputasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, untuk menjalankan sebuah proses komputasi dalam waktu yang sama. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan teknologi komputasi untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang keempat, untuk meningkatkan performa komputasi daripada CPU yang dimiliki. Kembali lagi dengan saya, Setian. Di sini pada topik pembahasan selanjutnya, sistem operasi terdistribusi. Pengertian sistem operasi terdistribusi adalah salah satu perwujudan implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang bersifat heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan dari sistem operasi terdistribusi adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam 1. File system, 2. Namespace, 3. Waktu pengolahan, 4. keamanan sistem, 5. Akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras lainnya. Perbedaan sistem operasi terdistribusi dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri sebagai berikut. 1. Tiap komputer memiliki sistem operasi tersendiri. 2. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. 3. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau bersifat heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan beberapa keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. 5. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Skema sistem operasi jaringan adalah sebagai berikut. Di mana ada pengguna, ada aplikasi, sistem operasi, hingga perangkat keras yang saling memiliki timbal balik. Fungsi sistem operasi pada data terdistribusi yaitu share resource. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS, Distributed Operating System. Yang kedua, manfaat komputasi. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik atau nodes yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Selanjutnya, sistem operasi terdistribusi ini bekerja dalam memecah komputasi dan terhitung baik dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Selanjutnya, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Dalam sistem operasi terdistribusi tadi sebenarnya cara kerjanya hampir mirip dengan personal komputer, tetapi bedanya apabila ada node yang mati, maka akan terjadi proses halt terhadap node tersebut dan proses komputasi dapat dialihkan. Selanjutnya, komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN dan maupun WAN. Selanjutnya adalah mengenal komponen-komponen pada sistem operasi. Sistem operasi terdistribusi akan dibahas adalah Amoeba, yang saat ini banyak digunakan sebagai salah satu implementasi dari sistem operasi terdistribusi. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah sehingga dikenal dengan sistem operasi terdistribusi. Pembahasan lanjut mengenal komponen-komponen pada sistem operasi. Sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik, jadi kebutuhan khusus di bidang hardware. Komponen utama dalam sistem ini adalah workstation, LAN,
gateway, dan prosesor pool. Yang ketiga, workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Selanjutnya, server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Selanjutnya, server ini mengambil ahli proses yang memerlukan I/O input output yang khusus dari larik disk. Mengenal mekanisme cara kerja dari sistem operasi terdistribusi. Gateway berfungsi untuk mengambil ahli tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Yang kedua, prosesor pool mengambil ahli semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Selanjutnya, tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemrosesan yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart atau diulang, tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain ini mendukung penggunaan optimal untuk 10-100 prosesor. Mengenal spesifikasi kebutuhan sistem operasi terdistribusi. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada setiap cluster minimalnya adalah memiliki file server yang berkapasitas 16 MB RAM untuk RAM, 300 MB HD, Ethernet card, workstation dengan kapasitas 8 MB RAM. Selanjutnya, monitor, keyboard, mouse, full prosesor, 4 MB RAM hingga 4 MB RAM dan 3,5 floppy drive. Menarikkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan presentasi ini, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi sumber daya, penyimpanan, dan clock yang terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Karakteristik sistem terdistribusi diantaranya adalah conquery of components, penyembunyian lokasi. Selanjutnya ada independent failure of component. Umumnya sistem terdistribusi digunakan adalah sebagai koneksi pengguna dan sumber daya, karena pada sistem ini transparansi pada sistem terdistribusi berkaitan dengan perbedaan bersembunyi dalam representasi data dan cara bahwa sumber data diakses oleh pengguna. Menjadi contoh, pemberian nama adalah sebuah isu yang mudah diabaikan tapi tetap mendasar dalam desain sistem terdistribusi. Nama memfasilitasi komunikasi dan berbagi sumber daya. Sebuah nama diperlukan